3, 2, 1. Wow, amazing! My friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Di video kali ini, gue mau ceritain judul baru nih. Judulnya I Have to Be a Monster. Tapi sebelum kita mulai, gue mau ucapin thank you dulu nih buat kalian semua yang udah support gue melalui Super Thanks dan Saweria. Pertama-tama ada Nurdin08, katanya, mantap bang, lanjut terus. Thank you Nurdin buat donasinya. Berikutnya ada MD Raditya, katanya buat tambah-tambah lewat tol supaya nggak telat uploadnya. Oke siap Radit, gue usahain untuk nggak bolong-bolong lagi bikin videonya. Jadi stay tune terus ya di channel ini. Berikutnya ada Lins, katanya I love you Min. I love you too Lins. Berikutnya lagi ada Triwayuni, katanya up terus bang. Siap, pasti akan di up terus. Berikutnya lagi ada Palangkaraya, katanya semangat upload setiap harinya bang. Kalau boleh request solo maksimal level newbie. Nah, kalau ini manhwa nih, buatan Korea. Jadi agak beresiko banget buat terkena copyright. Jadi gue udah bikin channel baru nih, dimana nanti isinya adalah komik-komik dari Korea atau manhwa. Jadi tolong dibantu untuk subscribe dan ditonton video-videonya ya, biar watch time-nya bisa cukup untuk mengajukan monetisasi. Dan yang terakhir dari cewekmu, katanya semangat Min. Thank you cewekku. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Suatu malam di Bar Marcelok, seorang pria datang dengan zirah dan jubah yang membalut tubuh kekarnya, meletakkan pedang di sisinya, dan duduk tepat di depan seorang bartender. Kyotua, bagaimana panenmu hari ini? Tanya bartender yang sedang meracik minuman. Gak banyak, hanya retrieve rahasia level 2 bersama pemula. Itu juga cuma dapat kulit dan taring dari Fanged Wolf. Kyotua memandang ke arah layar besar di ujung bar dan bertanya, apa ini udah dimulai? Tampaknya sih begitu, jawab si bartender. Layar menunjukkan rapat yang sedang mereka lakukan secara langsung di ruang kongres. Pertemuan besar para anggota persemakmuran dalam sebuah agenda sidang. Voting selesai, hasilnya adalah 325 suara mendukung, 0 suara menentang, dan 0 suara abstain. Tahun ke-7 kalender baru edisi 001. Dari sidang penyimpangan oleh The Max dinyatakan selesai. Presiden Parlemen Heo angkat bicara. The Max, terlalu banyak bukti kau melakukan banyak pembantaian selama perang, memimpin pemenjaraan yang salah, dan penembakan kepada lebih dari 30.000 orang dalam pembersihan eselon atas persemakmuran kita. Pada saat yang sama, kau juga menyerang para sahabat dari negara lain, merusak hubungan perdagangan yang bersahabat antara dua negara, serta menyebabkan kekurangan makanan yang parah di wilayah utara persemakmuran kita. Maka mengingat semua kejahatan yang telah kau lakukan, Aula Dewan Tertinggi seharusnya memberimu hukuman mati. The Max hanya duduk di kursi pesakitan sama sekali tak bergeming. Tapi, atas jasamu pada kemanusiaan dalam mengusir penjajah asing, parlemen akan mengambil keputusan berbeda. Kami akan menghapus beberapa identitasmu, seperti pemimpin tertinggi persemakmuran dan marsal tertinggi persemakmuran. Tapi sebagai satu-satunya hero khusus di seluruh persemakmuran, maka jika terjadi sesuatu di masa depan, kau harus kembali ke medan perang tanpa syarat, dan secepatnya berintegrasi menjadi satu kesatuan, kata Presiden Heo panjang lebar. Kembali ke dalam bar, sekelompok orang yang sedang memperhatikan berlangsungnya sidang angkat bicara. Sangat disayangkan. Jika bukan karena The Max yang bertarung sendirian melawan musuh asing dan monster mutasi juga membantu orang di bencana alam tahun itu, mungkin ras manusia akan punah, kata seorang pria dengan segelas bir besar di tangannya. Bertarung sendiri katamu? Kredit pertarungan itu adalah milik kita semua. Salah satunya adalah Hero Heo. Pertarungan tidak bisa dipisahkan darinya, protes keras pria lainnya di kerumunan. Itu benar.
Akan jauh lebih baik kalau angin menerbangkan sampah sepertinya. Pria lain pun ikut bicara. Pria bertubuh besar bicara lagi. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Bencana saat itu bukan hanya kita yang orang biasa. Bahkan hero dengan kekuatan luar biasa pun menyerah. Tapi The Max tetap berdiri dan akhirnya menyelamatkan hari yang terasa seperti neraka saat itu. Tapi apa yang didapatkan setelah ras manusia bisa mengatasi masalah mutan dan bahkan membentuk persemakmuran? Tanya pria besar itu. Pria berjaket merah rupanya tidak ingin mengalah. Tapi The Max masih keras kepala. Dia percaya bahwa serangan mutan belum berlalu dan bahwa umat manusia belum siap untuk bangkit dan berdiri di atas kaki mereka sendiri. Dia bahkan yakin kalau beberapa hero di persemakmuran telah diam-diam dirusak oleh kekuatan yang belum dapat disebutkan. Dia seolah terus berusaha mengirim kita kembali ke masa lalu yang kelam itu. Aku rasa dia udah gila. Atau dia hanya ingin kembali ke hari di mana ia memiliki kekuatan dan semua orang terkagum melihatnya. Pria bertubuh besar ini hanya tertunduk, meremas gelas birnya yang dia pegang. Aku yakin dia tidak begitu. Dia hanya kembali lagi ke ruangan sidang di mana Presiden Hale melanjutkan ucapannya. The Max, sekarang kau bisa pergi dengan hormat sebagai seorang hero khusus. Ras manusia tidak akan pernah lupa pada penghargaan yang pantas kamu dapatkan karena telah melawan mutan bersama. Kejahatanmu lah yang membuat kami terpaksa memperlakukanmu berbeda dari jalur hukum semestinya. Di tengah pidato Presiden Hale, The Max membuka matanya. Dia melihat ke sekeliling dan menyadari dia berada di ruang kongres. Apa yang terjadi? Tanya The Max di dalam hati. Bukankah aku sudah mati karena serangan diam-diam dari The Lord of the Waving Night? Bukankah ini tempat di mana aku dihakimi dan dihianati oleh para rekanku? Apakah ini ingatan sebelum aku mati? Tanya The Max pada dirinya sendiri. The Max melihat ke arah layar sistem yang ada di hadapannya. Dia mencoba membaca dengan seksama setiap kata yang ada di layar. Ini... The Max masih agak bingung dengan layar yang ada di depannya. Itu bertuliskan, tugas utama adalah membangun ulang kemanusiaan. Tujuannya adalah membantu umat manusia merekonstruksi aliansi nasional baru dan memecahkan krisis eksistensial kemanusiaan. Silakan memilih salah satu dari dua cabang pilihan ini. Hadiah misi tergantung pada pilihan. Layar pun berganti. Pilihan pertama adalah jalan hero. Krisis baru telah muncul. Manusia tidak akan bisa memahami perilaku Anda sebagai hero. Anda masih bisa melindungi kemanusiaan dalam kegelapan. Dan pilihan kedua, yaitu jalan monster. Krisis baru telah muncul. Manusia bodoh tidak akan bisa memahami perilaku Anda. Tapi Anda menyelamatkan umat manusia. Apa hubungannya dengan kemanusiaan? Manusia membunuh para hero dan kemudian bertobat dalam kegelapan. Itu semua adalah tindakan monster tak berdarah yang tak berguna. Layar sistem pun berganti. Tolong diingat bahwa setelah 20 menit, Anda akan dikirim secara acak ke dungeon level F. Melihat ini, The Max terkejut. Siapa sangka aku dilahirkan kembali. Dan sekali lagi berdiri di pilihan yang menentukan sejarah ini. Kali ini aku akan memilih jalan monster. Presiden Heo yang melihat The Max tampak sudah jenuh untuk menunggu. Dia berkata, The Max, apa kau diam karena merasa tak puas dengan keputusannya? Tanya Presiden Heo. Dalam batinnya Presiden Heo, The Max, harus aku akui sebagai hero. Keberadaanmu tidak bisa dibandingkan di dunia ini. Tapi sebagai ketua, aku tidak punya emosi dan kebijaksanaan politik sama sekali. Dengan kau yang hanya berdiri di sana, telah membuat banyak orang kehilangan minat. Selama beberapa tahun kebelakangan, persemakmuran sudah sepenuhnya menghancurkan martabatmu di mata masyarakat. Persemakmuran sudah sengaja membiarkanmu sebagai hero yang luar biasa yang memimpin umat manusia keluar dari kegelapan di masa lalu. Kini hanya menjadi hama tua dengan pemikiran kolot dan juga obsesinya yang begitu ingin kembali menjadi hero. Kau hanya batu sandungan yang mencegah umat manusia bergerak menuju masa depan yang lebih baik. Hukuman percobaan ini sebenarnya hanyalah cara untuk mengasingkanmu dari segala hal. Jika kau berani untuk tidak setuju, maka kau akan dianggap sebagai hama tua yang tidak mau menyerahkan kekuasaan di tanganmu. Setelah semua orang, termasuk Presiden Heo menunggu, The Max membuat keputusan. Aku keberatan, kata The Max. Kita kembali ke dalam bar, di mana semua orang masih berkumpul dan membicarakan jalannya sidang. Hei, apa kau bilang? Orang tua itu tidak mau menyerahkan kekuatannya, kata seorang pria berjaket merah. Berapa banyak orang yang telah dikorbankan olehnya agar dia berkuasa. Dia layak untuk mati. Kembali lagi ke dalam ruang kongres. The Max melanjutkan perkataannya. Aku menyerahkan gelar hero khususku. Mendengar itu, Presiden Heo sangat emosi dan dia menggebrak podium dengan lantang. The Max, apakah dengan ini kau menyatakan ketidakpuasanmu pada keputusan anggota dewan? Tidak puas? Enggak, aku menerimanya. Aku bahkan jauh merasa lebih santai dari sebelumnya. Presiden Heo menggertakkan gigi dan mulai berpikir di dalam hati. Tidak seharusnya seperti ini. Bukankah seharusnya kau patuh terhadap keputusan dan secara diam-diam menerima mandat sebagai hero yang mendukung semua ras manusia? Apakah kau memutuskan untuk menggunakan semua kekuatanmu untuk melawan persemakmuran? Presiden Heo berkata lagi, The Max, kau tidak bisa pergi begitu saja dari sini. The Max menjawab, apa ada hal lain yang perlu aku bicarakan?
Baiklah kalau begitu. Karena kau sudah menyerahkan statusmu menjadi hero khusus, maka kau tidak boleh menyimpan kekuatanmu, kata Presiden Heo. Kembali ke dalam bar, semua orang ikut tertegun pada keputusan Max dan perintah dari Presiden Heo. Apa maksud Presiden Heo itu? Tanya seorang pria berjaket hitam. Kau nggak mengerti maksud sejelas itu? Tanya pria yang lain. Dia itu ingin memusnahkan kekuatannya The Max. Hah? Kalau gelarnya sebagai hero khusus diserahkan, bagaimana caranya kekuatannya dimusnahkan? Tanya sang pria berjaket biru. Memangnya level berapa The Max itu? Jika aku nggak salah, levelnya berada di 13. Segera semua mata tertuju pada Kyo tua yang memegang segelas bir di tangannya. Mereka semua ingin mendengar apa yang ingin dia katakan selanjutnya. The Max berada di level 13. 4 level di atas Presiden Heo yang merupakan peringkat kedua di antara para hero. Selain The Max, tidak ada yang bisa menyentuh rim di atas level 10. Bahkan di masa depan, aku yakin tidak ada yang mampu. Kita kembali lagi ke dalam kongres di mana Presiden Heo begitu marah dengan ucapan The Max yang memilih untuk mundur dari posisi hero khusus. The Max, alasan kau berdiri di sini hari ini adalah karena semua anggota persemakmuran telah memberikan sebagian besar sumber dayanya kepadamu. Presiden Heo berkata seperti itu sambil mengepalkan tangannya, menahan amarah. Ini adalah hasil kerja dari semua orang di persemakmuran. Semua orang yang bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Kau bisa saja membuang identitasmu, tapi kau tidak bisa pergi begitu saja dengan membawa hati dan jiwa semua orang persemakmuran seperti itu. Ini akan memalukan bagi kami dan semua orang yang ada di persemakmuran. Jadi jika kau ingin pergi, maka kau harus menyerahkan semua kekuatanmu, kata Presiden Heo dengan tegas. The Max menjawab itu. Semua kekuatanku? Semua orang menunggu keputusan The Max dengan rasa penasaran. Presiden Heo dan para anggota kongres sudah terlihat begitu khawatir. Keringat membasahi dahi dan gigi mulai menggertak. Begitu juga dengan penduduk yang sedang menonton siaran langsung di bar Maselok. Mereka menunggu dengan cemas apa yang akan The Max katakan. Baiklah, aku akan memberikannya. The Max mengangkat satu tangannya tinggi-tinggi ke udara. Dan dari telapak tangannya, dia mulai memusatkan kekuatan. Sebuah cahaya berbentuk bola berwarna biru muncul. Semakin lama, kekuatan itu semakin besar, memenuhi ruangan kongres. Dan dengan cepat, membuat semua anggota persemakmuran kesakitan. Para anggota persemakmuran tersungkur di mejanya masing-masing. Sakit yang menusuk itu membuat mereka merintih. Tolong aku! Tolong aku! Rasa sakit itu tak luput melanda Presiden Heo. Dengan kedua tangan menjadi tumpuan di atas meja, dia mencoba menahan rasa sakit yang dia terima. Ini sangat kuat! Seberkas cahaya memancar keluar dari tubuh Presiden Heo. Dia menggunakan kekuatan maksimalnya yang bahkan bisa meremukan meja yang menjadi tumpuannya. Dia berkata, aku yang hero level 9 harus menggunakan semua kekuatanku untuk menahan dorongan agar tidak berlutut di depannya. The Max berkata lagi, karena kau menginginkannya, maka aku akan membalikannya. Cahaya kebiruan milik The Max melesat ke udara. Kekuatan itu bahkan menembus atap ruang kongres hingga ke langit. Mata semua warga yang berada di kota segera tertuju pada cahaya biru yang memancar dari gedung kongres. Gelegar kekuatannya terasa hingga seluruh pelosok negeri. Orang-orang bertanya, fenomena misterius apa ini? Apakah ada monster kelas King lagi yang turun? Hei kalian semua, cepatlah berlindung! Situasi kota mendadak riuh. Semua anggota persemakmuran yang berada di ruang kongres pingsan. Mereka tak sanggup menahan kekuatan The Max. Pelepasan kekuatan The Max menyisakan Presiden Heo yang masih berdiri lemas di mejanya. Dia berkata, ini sangat menakutkan. Akhirnya aku mampu bertahan 10 menit sebelum kekuatannya tersebar, kata Presiden Heo yang tampak lega. Tapi ini berarti dia sekarang hanyalah manusia biasa. Hahaha, karena itu aku tidak perlu lagi takut padanya. Senyum mengerikan itu terbit di wajah Presiden Heo. The Max yang telah membuang kekuatannya membuka topengnya dan membuangnya begitu aja. Presiden Heo yang melihat itu, dia berteriak, pergilah kau The Max, keluarlah dari tempat ini agar kematian akan segera menjemputmu di luar sana. Seberkas cahaya kemerahan menyala cepat dan seketika itu juga sosok The Max menghilang dari pandangan. Presiden Heo menganggap tak percaya, dia menghilang. Bagaimana mungkin? Sistem mengatakan teleportasi acak telah diaktifkan dan segera memilih rim rahasia level 4, Mother Spider Hatching Nest. Sebuah gerbang teleportasi terbuka dan sekelompok orang berjalan keluar dari gerbang tersebut. Sebuah gerbang teleportasi terbuka dan sekelompok orang berjalan keluar. Si kapten berbicara, perhatian semuanya, kali ini kita memasuki rim rahasia level 3 dengan musuh umum monster level 1 dan 2. Bos final rim rahasia ini hanya Spider level 3. Relatif mudah bagi kita yang merupakan pasukan Steel Cutting yang semua anggotanya berada di level 2. Hanya saja ku dengar monster di sini adalah laba-laba yang berukuran sebesar manusia. Si kapten mencibir. Apa di antara pasukan ini ada yang takut dengan laba-laba? Yang Kian, dengar kata kapten. Jangan takut ya. Jangan meremehkan aku. Aku nggak takut, kapten. Udah berhenti bercanda. Ayo kita mulai aja.
Aku lagi bener-bener miskin banget ini. Dan aku harus segera membunuh monster untuk menghasilkan uang. Iya, aku juga, Kapten. Selain itu, hari ini adalah hari pengadilan The Max. Sayang banget aku nggak bisa nonton siaran langsungnya. Hei, nanti kan kau juga bisa pulang dan nonton tayangan ulangnya. Toh nggak ada bedanya juga kok. Kalau dipikir-pikir lagi nih ya, dengan pasukan profesional lain pergi menonton pengadilan secara langsung, Dream Rahasia ini bisa tersedia untuk kita. Bener juga sih apa yang kau katakan. Ini memang keuntungan bagi kita. Udah cukup bicaranya. Kita harus segera mulai. Si Kapten bicara lagi. Kita semua harus bekerja sama dan menjara seluruh Dream Rahasia secepat mungkin. Siap, Kapten. Baru saja berjalan beberapa langkah, gerbang teleportasi terbuka lagi. Si Kapten bertanya, apa ada seseorang yang datang? Sesosok pria asing melewati gerbang teleportasi. Apa pria asing itu gila? Berani sekali memasuki Dream Rahasia tanpa perlengkapan apapun. Iya, dia bahkan tidak membawa senjata untuk melindungi diri. Pria asing itu mengamati Dream Rahasia yang ia datangi dan mulai berpikir, aku udah lupa seperti apa Dream Rahasia tingkat bawah. Nostalgia sekali nih. Aku ingat terakhir kali aku datang saat aku baru dibangkitkan dan menjadi seorang profesional. Seingatku, Dream Rahasia harus diselesaikan dengan batas waktu. Kalau gagal, maka itu akan menjadi realitas atau Dream Rahasia yang abadi. Itu bukan hanya neraka bagi para manusia, tapi bahkan akan membuat monster takut. Mereka harus menghadapi bos yang merupakan Raja Iblis, yang bahkan tak boleh disebutkan namanya. Sekarang, setelah aku kehilangan semua kekuatanku dan kembali menjadi level 1, sistem malah memutuskan untuk mengirimku ke sini. Layar sistem muncul. Status manusia berada di kondisi normal. Keselarasan nggak ada. Status monster belum diputuskan. Dan komponen monster nggak ada. The Max bicara lagi di dalam hatinya. Aku tidak tahu akhir seperti apa yang akan menanti akibat pilihan yang aku buat. Tapi di kehidupanku sebelumnya, terbukti bahwa jalan hero tidak bisa menyelamatkan kemanusiaan sama sekali. Menjadi monster berdarah dingin. Ini benar-benar sesuatu yang kunantikan. Si Kapten mendekati The Max dan bertanya, hai adik, apa kau di sini untuk menyerang Dream Rahasia? Kalau iya, di mana senjatamu? The Max menunjukkan kepalan tangannya. Inilah senjataku. Oh, jadi kau seniman bela diri? Seniman bela diri sepertinya sangat pintar menghemat uang ya. Alih-alih memberi peralatan, kau malah menggunakan tubuhmu sebagai senjata. Aku penasaran dan ingin bertanya, kau ada di level berapa, Dik? Kapten bicara dalam hatinya. Pemuda ini berani datang ke Dream Rahasia level 3. Itu berarti dia cukup yakin pada kekuatannya. Jika dia berada di level 3 sepertiku, aku khawatir dia akan merebut hadiah yang bagus dari pasukan kami. The Max menjawab dengan santai. Aku level 1. Hah? Level 1? Semua orang terkejut dengan jawaban The Max. Si Kapten bertanya lagi. Bocah, kok nggak bercanda kan? Datang ke sini dengan level 1. Apa kau berencana untuk mati? Si Kapten bicara dalam hati. Sial, dia ternyata hanya orang gila yang ingin menakutiku. The Max menampik tangan Kapten dan bicara. Aku kesini untuk menghancurkan monster. Apa? Menghancurkan monster? Jangan konyol. Dengan kekuatan level 1 yang kau miliki, aku khawatir kau bahkan tidak bisa mengalahkan healer level 2 kami. Aku sarankan kau lebih baik tinggal di dalam gua ini. Saat kami menyelesaikan Dream Rahasia, gerbang teleportasi akan terbuka lagi. Pemula sepertimu datang ke Dream Rahasia level 3 seperti ini hanya akan tewas tanpa kesempatan bertahan. The Max menjawab, tenang aja, aku tak akan merepotkan kalian. Si Kapten cepat berkata, baiklah, karena kau memang datang untuk cari mati, maka aku tak akan menghentikanmu. Hanya saja, saat kau bertemu bahaya, jangan harap kami akan membantumu. Si Kapten berbalik badan dan berkata, ayo kita pergi. Baru berjalan sebentar, mereka mendapat serangan dari monster. Boom! Satu monster berhasil dibunuh. Kapten, awas di belakangmu! Kapten menoleh dan berucap, thank you bro. Para pasukan profesional itu dengan sigap melawan monster-monster yang ada. Matilah kalian! The Max hanya mengamati pertarungan itu dari kejauhan. Yan Qian mendekat dan berbicara. Kapten Song itu memang sedikit tidak ramah, tapi jangan diambil hati ya. Maksud dia baik kok. Lagi pula, pemula sepertimu bisa dengan mudah membuat kesalahan di Dream Rahasia ini. Kalau kau tidak cukup berhati-hati, kau bisa tewas. The Max berbicara. Dibandingkan dengan dulu, para profesional saat ini menunjukkan perkembangan yang progresif dan juga lebih berhati-hati. Itu semua adalah keahlian yang didapatkan dari darah dan air mata. Ini sangat memuaskan. Yan Qian memperhatikannya dan bicara, meskipun kau muda, kau bicara seperti orang dari pesemakmuran aja. Tapi kau memang benar sih. Sejak Hero The Max memulai kebijakan penguatan pelatihan profesional dan pembinaan pembagian kerja dan kerjasama profesional, tingkat kematian para profesional level rendah menurun drastis. Karena itu juga, lebih banyak profesional berbakat sekarang dapat lahir di antara manusia. Aku lupa. Ngomong-ngomong, aku lupa memperkenalkan diriku. Namaku Yan Qian. Dan aku adalah healer level 2. The Max menjawab, Xiao Qiu, level 1 profesional. Tapi untuk saat ini, aku belum menentukan karir. Apa? Kau belum memilih?
Iya, aku masih memikirkannya. Di dalam hati Xiaokyu. Lagi pula semua pilihan karir itu, jarak jauh, crowd control, DPS, sihir, dan pilihan profesional lainnya, itu semua diciptakan olehku. Setelah mengamati, Yan Qian bicara, melihat dari fisikmu, kau sepertinya tidak cocok dengan DPS jarak dekat. Biasanya itu hanya cocok untuk manusia yang kuat dan bisa bertahan dari serangan monster seperti Kapten. By the way, pernahkah kau menguji spiritualmu? Jika lumayan, kau bisa menjadi spellcaster. Spellcaster tidak punya kemampuan bertahan yang kuat, tapi itu bagus karena kau tidak harus berada di garis depan. Dan itu berarti bisa memiliki lebih sedikit luka. Hah, oh iya, maaf, aku terlalu banyak bicara. Xiaokyu menarik tangan Yang Qian dengan cepat karena ada monster yang menyerang dari arah belakang. Hah? Itu Shadow Spider! Tangan Xiaokyu menggenggam kaki monster itu, dan dengan kekuatannya langsung mematahkan kaki itu. Xiaokyu menusuk mata monster dengan kaki yang patah, dan menyebabkan monster itu mati seketika. Semua orang yang ada di situ melihat pembantaian ini. Dulce berkata, dia hebat banget. Dia memiliki kendali tubuh yang sangat baik. Si kapten juga berkata, apakah memang seperti ini cara kerja seniman bela diri? Bukankah ini terlalu berlebihan? Aku pernah melihat seniman bela diri profesional, tapi bahkan mereka tidak bisa melakukan hal seperti ini. Dia menghancurkan begitu aja sendi yang paling rentan dari monster itu, dan kemudian menusukkannya ke dalam bola mata dalam waktu singkat. Dia jelas-jelas paham struktur monster, sekaligus memahami kekuatan tubuhnya sendiri. Dia menggunakan keahliannya untuk bertarung di level yang lebih tinggi. Yan Qian terus memeluk Xiaokyu karena takut. Xiaokyu berbicara, udah tidak ada bahaya, jadi kau bisa melepaskanku sekarang. Enggak. Aku hampir tercekik olehmu ini. Oh, iya, maaf. Layer System memberitahukan bahwa Xiaokyu berhasil membunuh Shadow Spider dan mendapatkan 500 poin XP. Xiaokyu bicara di dalam hati. Kelihatannya memilih jalan monster tidak mempengaruhi sistem level. Sistem level tidak membuatku khawatir tentang penghalang antar level. Sebaliknya, aku bisa naik level dengan membunuh monster. Mengandalkan ini, aku bisa dengan cepat menaikkan rank hero agar segera mencapai rank di kehidupanku sebelumnya. Sekarang, aku yakin aku bisa berkembang lebih cepat dan kemampuan ini, sekaligus meningkatkan pengalaman bertarungku untuk kehidupanku yang sekarang. Kapten berkata, kau berani melawan Shadow Spider di dalam rahasia ini sendirian? Bocah, kau sungguh luar biasa. Ternyata aku salah menilaimu. Terima kasih karena telah menyelamatkan Yan Qian. Saat misi ini selesai, kau akan dapat hadiah yang menjadi bagianmu. Xiaokyu berkata, kita berada di dalam rahasia, jadi kita harus saling menolong. Setelah semua ini, semua orang memeriksa tubuh monster yang sudah mati itu dan melihat apakah monster ini memiliki barang yang berharga. Setelah itu dia berkata, bos monster pasti ada di depan sana. Setelah pertarungan ini, kita bisa kembali ke dunia nyata. Rencananya masih sama. Aku akan mengatasi sang bos. Aku akan mengagro dari sisi depan, dan kalian harus menyerangnya dari berbagai sisi. Oh iya, Mads, karena musuhnya adalah laba-laba, siapkan apimu untuk membakar sarangnya. Mads itu menjawab, tenang aja, serahkan padaku. Kemajuan hari ini sangat pesat. Jika kita segera keluar, kita mungkin masih bisa menonton akhir dari pengadilan abad ini. Apa gunanya menonton pengadilan itu? Aku bisa memberimu prediksi kalau kau mau. The Max yang munafik itu pasti dinyatakan bersalah. Sebenarnya aku hanya penasaran dengan wajah di balik topeng itu. Tidak ada yang pernah melihat penampilannya di balik topeng, bahkan hingga hari ini. Max ini berkata, aku mendengar rumor kalau The Max sebenarnya adalah seorang wanita. Aku dulu pendukungnya dan mengira dia adalah penyelamat umat manusia. Tak disangka, dia justru membantai semua manusia di kota Tuga. Yang Qian membantah itu. Jangan membicarakannya seperti itu. Aku mendengar kalau ada infeksi demon yang turun ke kota itu dan mengubah semua orang menjadi monster. The Max melakukannya karena itu adalah pilihan terakhir. Kok masih aja memihaknya sampai sekarang? Apakah kau adalah netizen yang dibayar untuk membelanya terus? Enggak kok, aku enggak gitu. Si kapten bicara. Udahlah. Mari kita akhiri topik ini. Argumen seperti ini sama sekali nggak perlu. Ayo kita pergi dan langsung melawan bosnya. Mereka berjalan masuk ke gua yang lebih dalam dan gelap. Nah, tempat ini pasti adalah tempat bos monsternya. Aku penasaran apa bosnya punya material berharga di dalam tubuhnya. Aku udah nggak sabar untuk membantainya. Kalau kau menantikan barang apa yang ada di dalam peti mati, kalau aku sih menantikan peti hadiah yang dijaga oleh bos monster selama ini. By the way, ku dengar kalau mayat bos bisa dijual dengan harga yang bagus. Seorang ahli anatomi yang membedah monster juga mendapatkan gaji yang besar, seperti para profesional. Tiba-tiba mereka mendengar suara monster mendekat. Kapten berteriak, bersiap-siap, dia datang. Aku akan melakukan agro, dan kalian harus terus melukainya. Mengerti? Semua orang langsung menyebar dan menyerang sang bos dari segala arah. Xiaokyu bicara dalam hati, para monster yang rahasia level rendah seperti ini sebagian besar tidak punya kecerdasan. Maka dengan kecocokan yang tepat, bos ini pasti akan mudah ditangani. Mereka terus menyerang hingga bos monster itu mati. Sang kapten berucap, lihat, selama kita bisa bekerja sama dengan baik, kita bisa menyelesaikan serangan kita di rim rahasia level 3 ini tanpa luka sedikit pun.
Aku akan membagikan hadiah berdasarkan proporsi yang sama seperti yang biasa kita lakukan. Tapi tentu aja, aku tidak akan lupa denganmu, adik Xiao. Xiaoqiu menyadari sesuatu dan berkata, rim rahasia level 3. Tapi sistem jelas memberitahuku kalau ini adalah rim rahasia level 4. Tampaknya ada yang aneh ini. Seseorang melaporkan, Kapten, kotak harta karun rahasia nggak muncul. Kelihatannya ada sesuatu yang datang dari depan. Mereka melihat itu, seorang gadis. Tapi kepalanya, kok dia menggunakan helm astronot? Si kapten bicara, kelihatannya kotak harta karun tidak muncul karena bos monster rahasia ini belum terbunuh. Dan dia adalah bos rahasia sebenarnya. Laoki berkata, haha, itu sama sekali tidak menakutkan. Bahkan aku nggak segan-segan dianggap sebagai pria besar penindas wanita. Monster itu berjalan mendekat dan menyerang Laoki. Laoki menusuk tombaknya ke dalam perut bos monster itu. Idiot, kenapa kau tidak menghindari serangan langsung semacam ini? Semua orang melihat Laoki menusuk bos monster itu. Bukankah ini mudah ditangani? Sekarang matilah. Tombak itu ditarik dari tubuh monster, tapi luka yang ada di perutnya justru mengeluarkan jaring laba-laba yang menangkap Laoki. Ah, Laoki! Si kapten bicara, jaring laba-laba sebal itu tidak akan bisa dipotong dengan serangan fisik. Mads, cepat gunakan serangan api. Mads menyerang monster itu dan membuat badai api. Sang kapten bicara, cepat selamatkan dia. Jangan biarkan dia terkena api lagi. Itu, kaki monster itu bertambah banyak. Ah, aku tidak pernah melihat bos monster seperti ini. Laoki segera kabur, tapi kaki monster itu menusuk punggungnya dan Laoki tewas seketika. Laoki! Ah, dasar jalang, aku akan membunuhmu. Xiaoqiu berkata, jangan bertindak gegabah. Dengan kekuatan yang ditunjukkan monster itu barusan, bahkan jika kau pergi, kau akan berakhir seperti Laoki. Lepaskan tanganku, brengsek kau. Kapten angkat bicara. Apa yang dia katakan itu benar. Tidak ada kesempatan menang sama sekali dengan serangan gegabah. Mads butuh berapa lama untuk membuka gerbang teleportasi? 3 jam. Kalau begitu, kita hanya bisa melawan sambil mundur. Perlahan kita akan membuat jalan ke gerbang teleportasi. Dan begitu terbuka, kita akan segera kabur. Tulce berkata, awas, dia datang. Monster berhasil menangkap tangan kapten dengan jarinya. Tulce memanasi monster, tapi jarinya menghalau anak panah dan menangkap tubuh Tulce. Ah, Tulce! Monster itu menarik tubuh Tulce dan memasukkan kepala Tulce ke dalam perutnya. Tidak! Semua orang takut melihat tubuh Tulce yang jatuh tanpa kepala. Si kapten mengumpat, sialan! Kapten mencoba memotong kaki monster itu, tapi ternyata tidak ada yang terjadi dengan kaki monster ini. Mustahil! Sebagai swordman level 3, bagaimana bisa monster level 4 tidak terluka setelah aku menggunakan semua kekuatanku? Monster berusaha menarik tubuh kapten. Ah, ini sudah berakhir. Xiaoqiu dari belakang tiba-tiba berteriak, beri aku pedang! Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan memotong lenganmu. Jika kau ingin hidup, beri aku pedang. Si kapten akhirnya menyerahkan pedang, dan Xiaoqiu memotong tangan si kapten. Ah! Xiaoqiu membawa kapten menjauh. Yan Qian segera mencoba untuk menyembuhkan luka kapten, dan si Mads tampak panik. Ah, aku nggak mau. Aku nggak mau mati di tempat seperti ini. Mads berlari, dan Yan Qian bertanya pada Xiaoqiu, Xiaoqiu, kenapa kau tidak lari juga? Lari? Kita tidak bisa melarikan diri. Monster itu sengaja membiarkannya pergi. Rasa takut yang dilepaskan saat manusia lari justru akan membuatnya lebih memuaskan, seperti hidangan yang lezat. Ini disebut monster Gatchusen atau pilihan dewa. Dia paling menyukai emosi negatif manusia. Entah itu rasa takut, cemburu, benci, semuanya adalah hidangan lezat di mata mereka. Yang Qian bertanya, Gatchusen, apa artinya itu? Xiaoqiu menjawab, mereka adalah monster yang dipilih oleh dewa dari ruang kosong. Setelah mereka dipilih langsung dan diberkati oleh para dewa, mereka akan mengalami percepatan pertumbuhan dan kekuatan yang mengerikan. Sekaligus memiliki penampilan yang aneh yang tidak akan dipahami oleh manusia normal. Xiaoqiu bicara dalam hati, jangankan monster Gatchusen, dahulu kala banyak dewa-dewa yang telah aku bunuh. Tapi sekarang, saat aku tidak punya kekuatan sama sekali, di rim pertama yang kudatangi ini, aku justru ditugaskan untuk menghadapi Gatchusen. Sistem benar-benar punya selera yang buruk. Monster itu mengeluarkan gas dari perutnya. Ah, tidak! Yan Qian segera mengeluarkan kemampuan pengusir racun. Mads tewas seketika setelah menghirup gas tersebut. Yan Qian berkata, ini bukan gas racun, ini adalah tekanan spiritual. Bos monster kaget karena ada seorang yang bicara padanya. Kau bingung karena aku tidak pingsan seperti makananmu yang lain. Meskipun saat ini aku tidak punya kekuatan apapun, tapi spirit dan jiwaku masih level 14. Bukankah tekanan spiritualmu jauh lebih lemah? Beberapa saat yang lalu, aku memperoleh kemampuan baru. Layar sistem menunjukkan bahwa status monster telah diaktifkan. Jadi aku berpikir untuk berterima kasih kepadamu. Jika kau tidak membunuh mereka, aku tidak bisa bertarung serius denganmu. Kau yang hanya Gatchusen biasa bisa menyaksikan keberadaanku, kau harusnya bisa bangga. Xiaoqiu langsung menyerang monster itu dan berhasil mematahkan satu kakinya.
Aku akui kau memiliki kaki yang panjang yang indah sebagai monster. Monster itu berusaha menyerang, tapi dia gagal. Hah? Apa kau hanya memiliki gerakan sederhana seperti itu? Sebagai monster Gachusen, kau benar-benar gagal. Xiaokyu menyerang monster itu lagi. Harusnya aku memang tidak berharap lebih padamu. Bagaimanapun kau hanya Gachusen level 1. Jika levelmu lebih tinggi, maka ini akan berbeda. Tapi tetap aja, aku tak akan membiarkanmu hidup. Xiaokyu menyerang monster dengan cepat hingga hanya menyisakan satu kakinya. Cepat sekali, hanya tersisa satu. Ya udahlah, mari kita selesaikan ini dengan cepat. Monster itu berusaha kabur dengan satu kakinya, tapi Xiaokyu berhasil mematahkan satu-satunya kaki monster yang tersisa. Hei, kau selalu bermain-main dengan manusia, tapi apa kau tidak pernah berpikir hal itu akan berbalik padamu juga? Sekarang, matilah! Xiaokyu menginjak kepala monster itu dan membunuhnya seketika. Gimana menurut kalian ceritanya? Seru nggak? Kalau mau tahu keganasan dari Xiaokyu berikutnya, makanya pantengin terus channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar banyak orang yang bisa kenal dengan channel ini. Dengan begitu, gue bisa makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari gue, Keltams. Sayonara.